tak pikir dari aku kuliah Undip aku mau kerjaan kuliah Everybody say Cuma dari that I'm sisi a pandang kak sepupuku, terus melihat dari orang tua giving itu you yang my paling love. manjur. Iya. Halo gue Daru, selamat datang di episode pertama Sato, Sacio Talk. Acara kali ini akan dipandu oleh Bang Gama. Silakan Bang Gama. Ya, terima kasih. Halo semuanya, aku Gama. Sekarang kita kedatangan tamu spesial nih untuk bahas topik-topik di dunia sekolah. Karena kita mau bahas yang dulu, aku setelah lulus sekolah nggak tahu nih apa yang kabar-kabar terbaru yang sekarang yang tadinya online terus menjadi offline. Terus ada isu-isu pergaulan bebas yang sekarang marak sekali di zaman SMA. Aku kenalin dulu, di sini ada dua tamu spesial. Silakan, ada siapa aja nih? Halo, aku Tata. Halo, aku Teta. Ya, Tata sama Tita. Terima kasih pertamanya udah datang. Oh, di iya. tempat ini ceritanya mereka nih kenalan adik kelas nih. Teta sama Talia. Dari organisasi ya ini ya semua ya. Iya. Dari organisasi SMA. Sebelum kita masuk ke masalah yang kompleks ya, terutama yang berhubungan dengan pergaulan bebas. Oke. Aku mau yang simpel-simpel dulu aja dah. Dulu kan zamanku itu masih dalam masa pembelajaran offline nih. Offline kita masih ketemu teman, dalam pembelajaran kita masih lihat guru masih sering berkomunikasi. Ketika ada yang ngomong sendiri nih, guru itu tahu. Sedangkan di Tera sama Talia ini kan nggak ada tuh. Kebanyakan lebih dihabiskan online. Untuk offline-nya sendiri berapa bulan sih dapatnya? Dari Teta dulu dah. Aku offline itu 6 bulan di kelas 10, terus 5 bulan di kelas 12, Iya, betul. kurang lebih. Offline-nya ya? Offline-nya. Ini juga? Iya, sama. Oh, oke. Di masa-masa online itu gimana sih? Itu apakah udah kenal teman-temannya atau baru kenal ketika offline atau gimana? Kalau aku sendiri sih kebanyakan baru kenal ya, karena kan semenjak pandemi kita kan nggak pernah ketemu, apalagi tiba-tiba offline, itu yang membuat tantangan buat punya teman baru aja sih. Oke, boleh kak. Kita gimana? Kalau aku tuh masalah temen kan aku IPS ya, Iya, jadi benar. cuman dikit doang kan orangnya. Jadi kalau kenal tuh kenal, tapi kalau deket sih enggak. Terus yang bedain offline sama online temennya itu waktu aku kelas 10 sama kelas 11 kan temennya ngaca kan kelasnya. Jadi aku udah sreg banget sama temenku offline yang kelas 10. Terus tiba-tiba dipecah di kelas 11. Bingung kan mau temenan kayaknya gimana lagi. Terus akhirnya mau nggak mau juga harus temenan di online. Tapi kita nggak tahu sifat aslinya tuh yang bikin susah. Iya sih, Apa memang. dia bener-bener temen atau bener-bener enggak, itu yang bikin Ini juga sih kalau kita offline kita kan banyak lebih banyak pengalaman di sekolahnya ya, masuk kayak lebih mengenal orang, kita tahu namanya circle. Apalagi kalau cewek nih menurut pengamatan aja ya, itu lebih banyak sih, maksudnya nggak suka ini nggak suka itu ketimbang cowok yang udahlah kita cowok kita kumpul siapa aja oke. Kalau pengalaman dari Tata sama Talia Iya. itu gimana nih permasalahan pertemanan di sekolah nih, terutama di offline-nya udah ketemu nih? Kalau aku sih ngerasain lebih seru ya mas. Emang ada sih di salah satu kelasku tuh ada circle-circle kayak gitu. Tapi bagiku temen tuh semua temen. Tapi mungkin kita harus memilih juga sih dalam bergaul. Circle-nya toxic. Oh, kalau itu. Aduh, Ada nih banyak. banyak nih. Jangan dong. Spoiler dong. Takutnya siapa nih? Iya, Mana betul. tempatnya ini? Terus, ya balik lagi ke Sacio Talk, ke topik-topik masa SMA yang mau dibahas, isu-isu kecil-kecil tapi kompleks. Sebelum kita lanjut, kita minum dulu
ada sponsor dari Sacio.id tanpa ada sponsor lain. Suaranya beli minum. Minum dulu. Ya balik lagi ya tadi masalah pendidikan dari orang tua yang berhubungan dengan pergaulan bebas. Tadi kan udah ya, maksudnya orang tua membebasin mau passionnya kemana, arah dan tujuan sekarang kemana, karena kan balik lagi orang tua sekarang pun bingung mau kemana ya kan. Maksudnya sering dengan berjalannya waktu, masa yang berbeda dari masanya orang tua, mau nggak mau kita lihat sesuai fakta ya, orang tua harus ngelepasin tuh anak, hanya dikasih dasar untuk berbuatnya, benar nggak? Betul. Ya itu sih. Terus berhubungan dengan pendidikan orang tua, permasalahan jenjang sekolah lalu sampai kuliah, apa sih yang orang tua mau anak kedepannya dalam berkarir untuk ke perkuliahannya, pandangannya gimana sih ke perkuliahannya dulu dah? Kalau aku sendiri ya, karena aku dulunya dituntut menjadi angkatan, jadi untuk ke kuliahnya itu jadi harus langsung kerja, Mas. Jadi dipilihnya langsung kerja. Ya kemarin tuh emang sempet ada cekcok karena aku kepengennya tuh dulu tuh kedokteran hewan. Oh oke. Cuma dari sisi pandang kak sepupuku, terus melihat dari keluargaku tuh mendorongnya di kedokteran gigi nih. Oh, Karena oke. apa? Karena kak sepupuku itu adalah dokter gigi. Dokter gigi, Heeh, oke. gitu. Tapi angkatan juga. Iya betul, turun temurun. Itu juga angkatan nggak? Ikut angkatan yang dokter gigi itu? Oh, belum. Belum ya. Terus lanjut nih. Terus jadi ya pada intinya kamu kalau misal nggak mau angkatan, kamu harus punya tujuan yang harus kedepannya itu harus langsung kerja. Gitu. Kalau orang tua aku oke. seperti itu. Karena kalau misal orang tuaku tuh lihat kalau kamu hanya kuliah saja, kedepannya kan pasti kamu bingung nih mau kemana. Seperti Iya. itu. Jadi kalau ayahku sama bundaku ya nge-supportnya emang jadi dokter gigi sih. Oke, berarti sesuai yang kamu mau lah ya. Iya, Atau sebenarnya. sebenarnya. Ya, balik lagi tadi kan permasalahan passion kamu ke dokter gigi ini ya, dari sisi kalian. Dari Teta gimana sih kamu dalam menghadapi jenjang perkuliahan untuk berkarir tadi lah. Orang tua sesuai passionmu gimana sih tanggapannya? Kalau aku kan dari SMA kan aku IPS ya. Iya. Dari turun temurun yang IPS itu guru aku. Oh. Entah dari keluarga mama, entah dari keluarga papa, yang guru IPS itu aku. Jadi aku Oke. kayak melenceng sendiri dari keluarga gitu loh. Nah dari situ papaku udah ngewanti-wanti, kamu ini IPS, harusnya anak IPS kamu bisa kayak lebih menonjol sidik lah. Iya. Saya kayak lebih di atasnya yang lain. Papaku nuntutnya kayak gitu. Karena papaku tuh pengen aku masuk di perguruan tinggi negeri PTN. Oke. Karena lihat dari kakakku kan yang gagal di PTN kan. Jadi papaku tuh nggak mau aku ikut gagal. Jadi papaku kayak, yo wes kamu yang ngapain terserah, penting kamu harus nilainya juga baik. Soalnya papaku paham kayak SNMPTN, SBMPTN, UTB kayak gitu, papaku paham. Nah, papaku menargetkan aku tuh untuk lolos di SNMPTN. Nah, terus yaudah kan akhirnya karena aku dituntut dapat nilai yang bagus, gini. Akhirnya yaudah aku belajar lah, tapi ya belajar nongkrong kayak gitu. Oh iya sih, saya diselingi biar nggak terlalu stres. Terus akhirnya sampai pada ke pendaftaran SNMPTN. Oke. Papaku pengen aku kuliah di Jogja, Oke. UGM dulu. Gak apa lah ya kita sebut ya. Biasa. Di UGM. Mamaku pengen aku kuliah di ITS. Waduh kan berat, dua-duanya kan berat Iya, kan. berat semua. Tapi dilihat dari nilaiku buat ke UGM sama ke ITS tuh kayak jauh. Kayak ya bisa lah, tapi di ujung tanduk. Akhirnya aku cari-cari univ lain di sekolah, tanya sama alumni, tanya sama guru-guruku. Biasanya itu kalau nilai segini SNMPTN itu bagusnya daftar di mana biar cari aman lah. Terus akhirnya adalah temenku, ya nggak kelas sih, tapi juga temen
dekat ngomong, oh kamu di gue wes gampang anggur masuk pokoknya Undip gitu. Akhirnya aku tuh kayak dulu nggak mau banget kuliah di situ di Undip. Iya. Kayak apa sih kok Undip kok tanggung banget. Terus oke. akhirnya aku coba searching, terus aku kan tiap kalau pergi ke Semarang minta ke Undip. Kayak biar tau lah, biar aku nggak mandang jelek terus kan. Iya. Akhirnya dituruti di Undip terus sampai akhirnya denger daftar SNMPTN. Aku bilang enak misalnya aku hukum gitu. Oke. Papa aku pengennya kan aku HI UGM. Mama aku pengennya aku manajemen ITS. Wah, berat semua ya berarti ya. Beda semua tau. Berat banget. Berat. Beban. Beban ini. Di sisi lain keluarga aku tuh di keluarga dari papaku kayak bapaknya papaku, kakekku tuh bilang kayak jangan sampai ya keluarganya kita ada yang kerja jaksa, pengacara, polisi, tentara. Nanti lah di sini. Nanti. Tak pikir, lah nek aku kuliah Undip aku meh kerja man, nek kuliah hukum aku meh kerja man, enggak selain pengacara ya jaksa. Karena aku masih belum terbuka kan pikiranku. Terus papaku tuh kayak sama aku kayak gini gitu tau, biar aku tuh bisa mikir, aku nih misalnya ambil jurusan ini aku mau kerja apa, aku mau kayak gini, jadi aku didiamin sama papa aku. Pada akhirnya aku ngomong, yes toh gak apa-apa aku tak dek di hukum aja, terus aku kuliahnya pendek mana, masih dirahasiakan. Terus aku kayak ngomong, oh ya wes gak apa-apa wes, akhirnya yaudah daftar di hukum. Kan ada dua pilihan tuh. Iya. Nah pilihan yang kedua aku mau ngambil ilkom. Tapi papaku gak punya pikiran kok ilkom jadi apa. Ilkom tuh banyak relasinya Banyak sekali ya. Channel mengalir. Enggak usah channel toh. Rahasia kamu ini. Terus gimana? Papaku nyuruhnya psikolog aja deh gitu. Karena papaku kan pengen kayak aku sama kakku kan tumbuh bukan dari mental yang bagus kan. Iya. Jadi mentalnya memang rada-rada Ya. gimana gitu. Jadi ya biar sisa ngobati diri sendiri ya bisa ngobati orang lain kan kayak gitu pikirnya papaku. Tapi aku pikir, wah ini mentalku wes rada sableng masa aku pengen psikolog kan gak mungkin toh. Malah saya edan. Mas saya edan tau, bukannya sembuh mas saya edan. Akhirnya aku ngomong, mau aku nek psikolog pengennya ilkom ae. Mama aku kayak, oh ya wes terserah sakarepmu bangun tak pesot malah jadi malah aku gak bisa apa-apa. Benar. Terus akhirnya ya wes daftar SNM. Aku tuh wes kayak, alah ini wes gak direstui orang tua. Terus tuh orang tua kan kadang yang paling manjur. Anjay. Ini orang tuaku setengah-setengah merestui kan biasanya nggak terkabul kan. Malah keterima. Puji Tuhannya malah keterima. Ditanya keterimanya yang di mana? Yang dihukum. Nah itu setengah bangga setengah enggak. Bangganya ya udah keterima di PTN, yang enggaknya, aduh anakku kerjanya apa ini? Kan nggak boleh jaksa, nggak boleh pengacara bang. Jadinya? Terus akhirnya ya ngobrol, oh ya wes lah, apa kamu di hukum aja. Nanti kamu S2-nya apa mau apa terserah kamu. Nah semenjak itu papa mamaku nggak pernah naruh harapan lagi ke aku, soalnya aku sama kakakku tipikal orang yang berontak gitu loh. Jadi kalau aku maunya ya ini. Aku kan kayak gitu kan, aku kan dulu juga maunya arsitek ya arsitek gitu. Jadi ya orang tua nggak bisa apa-apa lagi. Kakak aku wis tebal, aku wis tebal. Orang tua aku nggak mau lah kejadian ketiga kalinya kan. Iya, Akhirnya Semoga bisa mewujudkan apa yang bisa di ini. Saya yang menjalani kan kita sendiri. akhirnya orang tua aku ya wis terserah harpe anaknya meh apa ae. Sementing gak ngerugekno wong tua. Iya, benar sih. Ya bisa diambil kesimpulan nih buat teman-teman di rumah. Untuk yang masih SMA mau ke jenjang perkuliahan ke depannya, kamu mantapkan dulu mau passionmu apa dulu lah ya, bener ya? Iya betul. Passionnya apa dulu, terus apa yang ingin kamu lakukan ke depan itu harus ada gambaran dulu yang pertama. Yang kedua, dari jurusan yang kamu ambil itu juga tahu outputnya maksudnya jadi misal ini tadi apa namanya hukum ya, kayak jaksa, ini dokter gigi pasti dokter gigi lah, kayak gitulah. Maksudnya kalian juga jangan takut ngobrol sama orang tua, soalnya orang tua sendiri kan tahu sendiri yang membiayai. Yang kedua, yang menentukan, walaupun yang menentukan kedepannya kamu sendiri, tapi kamu harus punya alasan konkret
ngapain sih kamu ngambil jurusan itu untuk perkuliahan gitu sih ya. Mungkin ada tambahan lagi untuk tips and trick dari teman-teman. Jangan takut ngomong ke orang tua sih, karena kebanyakan teman-temanku yang lain itu merasa salah jurusan gara-gara disuruh orang tua kan. Iya. Jadi kalau misalkan aku cerita kayak gini, kayak temen-temenku, wah enak orang tuanya bisa langsung dukung. Padahal di balik itu kan orang tua aku juga keras kan, jadi kayak struggle-nya itu kan. Iya, jadi ya jangan takut ngomong ke orang tua, masih tahu nek wujud endingnya nggak enak, tapi kan yang penting kita udah berani ngomong, udah bener, udah baik, daripada kita nggak ngomong, kita diem aja, kita ngelakuin, malah jadinya stres, depresi, gitu. Malah kita nggak melanjutin kuliahnya kan. Karena biasanya orang tua kalau misalkan kita stres dan depresi, orang tua nggak mau tanggung jawab. Biasanya kayak gitu. Iya, betul. Udah lepas soalnya udah diberi tanggung jawab kan. Soalnya kamu mau kayak gini ya. Iya. Ya benar. Dari Kak kalian gimana nih? Kalau aku sih ya intinya ngobrol, sering ngobrol sama orang tua itu penting sekali. Gimana ya? Untuk kedepannya itu kan orang tua yang paham ya. Iya, Pengalaman itu orang tua itu kan banyak sekali. Jadi jangan sungkan-sungkan lah sama orang tua. Anggap aja itu kayak temenmu, ya masih ada batasannya sih. Iya. Jadi sahabatmu itu harus berani cerita ke orang tua. Terus apa yang kamu inginkan? Mungkin kan ada yang beberapa yang kayak beda pendapat sama orang tua, itu harus diobrolin. Karena gimana ya, balik lagi sih, kalau restu orang tua itu penting banget gitu, menurut aku sih. Ya ini masuk dalam jenjang perkuliahan ya. Adakah kayak tip and trick untuk masuk ke jenjang perkuliahan? Misal nih, apakah kalian harus ada pembelajaran dulu dalam memilih jurusan ini atau hanya yang penting masuk kuliah dulu? Kalau dari aku sih penting masuk kuliah dulu ya mas, karena apa ya, cita-citaku agak susah. Sorry. Terus kalau tips-tipsnya, kalau dari aku belajar yang rajin, terus pintar-pintar membagi waktu, terus jangan takut berorganisasi sih. Iya. Itu sih dari aku. Oke, boleh. Kalau ternyata ekspektasinya nggak sesuai, realita aja. realitanya nggak sesuai. Kalau realitanya nggak sesuai, maksudnya kayak cita-citanya gitu, melenceng gitu. Jalurnya. Harus belajar. Kamu gitu nggak? Ya sebenarnya gitu sih. Bener, sebenarnya gitu. Cuma dari aku, apapun cita-citaku, yang penting aku usaha dulu. Oke. Kemarin aja aku nyoba di beberapa PTS ya, itu hanya model ini sih mas, model berani, model rapot sama piagam. Udah, aku lainnya hanya pasrah. Itu yang PTS ya? Iya. Cuan. Oh iya benar sih. PTS punya nggak cuan apa lagi? Cair negeri. Misal nih, kamu dikasih kesempatan lagi untuk mengulang, dalam artian misal jurusan. Terus yang kedua disuruh dalam hidup ini bisa mengulang lah istilahnya. Kamu bakal gimana sih cara pandangnya? Kalau aku ada waktu lagi ya, aku bakal ngejar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan sungguh-sungguh. Terus ini sih mas, banyak-banyak cari piagam. Itu yang utama. Karena apa itu? Karena bagiku gimana ya, dengan pengalamanku masuk kuliah ini, aku hanya bermodal dengan piagam mas, hanya patokan dengan piagam. Gitu. Oke. Piagam dan sertifikat sama rapat udah. Oh biar masuk itu ya. Iya. Dan poin. Iya, Oke. betul. Menarik sih. Ini dari Kak Teta gimana nih pandangannya? Kalau dari kuliahnya dulu, persiapannya ada. Aku kalau persiapan kuliah lebih ke persiapan mental sih. Karena aku kan tipikal orang yang nggak bisa sendirian kan. Sedangkan kalau aku di kos itu kan sendirian, apa sendiri. Jadi ya lebih ke persiapan mental sama persiapan kayak apa, kan aku kuliah hukum kan. Iya. Aku orangnya itu kan males belajar, males baca buku, males ngapa-ngapain. Yang penting ya ini aku kuliah gitu. Nah, dipikir-pikir kalau aku kayak gitu terus sampai kuliah kan aku nggak mungkin bisa dapet nilai yang bagus juga kan. Iya benar. Jadi aku
mulai sampai sekarang mulai persiapan latihan baca buku, latihan baca jurnal gitu, biar besok waktu kuliah itu terbiasa. Terus jadi kan kalau misalkan kita udah keterima, kan kita masuk ke grup angkatan. Iya. Nah di grup angkatan itu kan kita dimana kita mulai bersosialisasi sama yang lain kan. Nah di situ yang kita harus hati-hati, pilih-pilih teman. Balik lagi ya. Balik lagi pilih-pilih teman, karena di SMA aja udah kayak gitu teman-temanku, apalagi bisa kuliah malah lebih parah kan. Kalau kuliah kan malah lebih nggak diurusin sekolah kan, kayak arepmu ngapain, penting kamu kuliah kan gitu. Nah makanya dari awal aku udah takutnya itu sih, mental, terus takut nggak bisa ngikutin di hukum, sama takut salah pilih teman. Oke, baik lagi ya. Jadi persiapannya ya itu sih, persiapan pilih teman dari sekarang. Jadi nggak ada yang kayak aku misal pilih jurusan ini, aku mau belajar sungguh-sungguh ngerjain soal-soal ini. Bukan. Aku nggak tipikal kayak gitu deh. Berarti yang penting masuk aja. Iya. Masuk itu sudah puji Tuhan banget, luar biasa, mantap. Ya tadi balik lagi, berarti harus ada poin yang kamu mau apa namanya masukin. Nggak kayak ikut-ikutan temannya lah. Itu dia. Maksudnya kayak kamu kan pasti ada teman yang ikut-ikutan mau jurusan ini atau fakultas ini lah misalnya. Pandanganmu gimana sih kalau masalah kayak gitu orang? Ya gimana ya, balik lagi ada sih banyak ya temanku dari circleku sendiri itu kayak satu circle itu kayak ikut semua. Jadi kalau misal teksip nanti satu circle tuh teksip semua. Biar walaupun kalau kita lihat lagi kalau teksip kan harus ada channel ya Mas ya. Iya benar. Nah, itu walaupun dia nggak punya channel dia ikut-ikut. Oke, kalau kita ada kayak gitu? Kalau aku ikut jurusan itu lebih ke pendaftaran SNM sih. Iya. Pendaftaran SNM kan kita individual kan. Iya benar sih. Gak mau lah orang lain tahu jurusan gue nanti bocor gimana. Iya benar. Gak bisa kan, maksudnya kayak tantangannya kan makin berat kan. Nah waktu itu aku ada sih waktu SNMPTN ada orang yang pengen sama jurusannya kayak aku, jadi hukum. Udah diwanti-wanti guru kan, mbak temanku ini, mbak jangan hukum, kalau mau hukum di yang lain aja, tapi kalau kamu mau undip di fakultas lain aja, karena kalau SNMPTN biasanya kan ngambilnya dari yang rankingnya atas kan. Iya benar. Jadi mau misalkan temanku ranking 5, misalkan aku ranking 3, yang diambil tetap aku. Nah aku sama temanku ini itu teman deket. Kalau aku nggak keterima, kalau aku keterima, dia kan nggak keterima. Iya, aku kan pasti sungkan kan. Jadi yaudah aku sama dia ngobrol, akhirnya dia yang ngalah. Maksudnya dia yaudah aku tak sing lainnya. Iya benar sih. Ya yaudah. Kalau tanggapan sendiri sih nggak apa-apa ya, yang penting jangan waktu kayak gitu-gitu maksudnya terbuka lah. Iya. Soalnya ini balik lagi ke urusan masing-masing pribadi ke depannya kan, berkarir, terus kamu nanti bakal berkeluarga misalnya gitu kan. Ya Jauhan Mas, baru masuk kuliah. iya, ini kan outputnya bosku. Ya mungkin itu aja sih, maksudnya dari kita sekolah SMA, terus pergaulan sekarang di SMA kan beda jauh sama tahunku kan. Terus kita masuk lagi ke dunia perkuliahan yang lebih, apalagi lebih kompleks lah. Dari SMA yang udah jadi balon, terus masuk ke perkuliahan yang banyak sekali tipe-tipe orang ya, bahkan kita nggak tahu mungkin kan. Ini kan baru masuk ya, berarti baru masuk kuliah, mungkin itu bisa menjadi masukan kita semua sih. Terus ini nggak ngerasain nggak, kayak misalkan sama temen gitu kan, sama-sama pengen masuk mana gitu, ternyata temenmu yang masuk situ terus kamu yang enggak. Kembali. Kan sudut pandangnya dibalik kan, kalau kamu yang keterima nih, kalau sekarang temenmu yang keterima, kamu kalau kayak gitu. Kalau aku di Mangkul. Di Mangkul. Iya, jelas Mangkul. Iya. Memang memancing emosi itu perlu. Iya. Tapi kan aku sama temenku kan memang saling terbuka kan. Aku pengennya di sini, aku juga pengennya di sini. Akhirnya diterus lagi si temenku ini yang memang nggak jelas, jadi dia kayak akhirnya kamu yang masuk. dua-duanya masuk. Masuk. Untungnya dua-duanya masuk. Tapi kalau misalkan salah satu temanku yang nggak masuk itu,
aku jadi dia, jadi aku mangkal sama aku. Oh, mangkal sama kamu. Ya mangkal kayak kok adeknya sih saya mlebu. Kenapa nggak gue? Ya, kenapa nggak gue? Oh, nggak pantas ya masuk di situ. Masuk in frame dong. Sewa berat. Kalau Mbak Talia kayak gitu nggak ceritanya? Banyak sih, Mas. Banyak banget. Ya tiba-tiba dia maksudnya nggak milih itu, tiba-tiba ikut-ikut dan yang keterima dia. Itu agak Kayak gitu nggak? Sakit. ya sakit emang. Apa yang nggak diterima? Kalau aku ada yang nggak keterima, maksudnya akunya nggak keterima, dia yang keterima. Terus gimana? Reaksi. Mangkal si Sandra. Mangkel. Kalau berat. Galau pol. Sampai kedun pernah loh, Mas. Sakit hati. Jadi anak cinta Loh. Cinta. Jadi ketikung ya, ketikung jurusan. Oh iya, betul. Oke, jurusannya. Ya, mungkin itu aja ya topik kita. Mungkin udah banyak banget yang kita bahas ke depannya. Kita juga udah berikan masukan dari buat adik-adik di sekolah, mungkin untuk teman-teman juga yang akan masuk ke jenjang perkuliahan. Semoga kita doakan dapat sukses. Amin. Terus yang kedua dapat yang dituju, jurusan yang dia mau. Tidak menyesal di kemudian hari. Betul sekali. Pendidikan nomor 1. Iya, makanya itu. Ya, mungkin dari kakak di sini, Kak Teta dan Kak Talia, apakah ada masukan nih buat teman-teman sebelum kita akhiri? Ya kalau dari aku dipersiapkan aja deh cita-citanya dari awal masuk SMA itu udah harus dipikirin banget kamu mau kemana, terus prospek kerja yang kamu ambil dari cita-citamu itu apa. Menurutku itu aja. Oke, dari Kak Teta? Ya, kurang lebih sama sih, yang penting dari awal udah tahu lah mau kemana, mau ngapain. Terus kalau misalkan udah tahu mau kemana, mau ngapain, ya jangan merusak diri dulu lah. Karena biasanya banyak orang yang cuma tahu aku pengen kesini, tapi ntar di tengah jalan merusak diri sendiri. Ya kalau misalkan udah tahu punya tujuan, ya dikejar tujuannya, jangan melenceng-melenceng dulu. Ntar aja kalau melenceng-melenceng, ntar kalau tujuannya udah kecapai baru boleh lah melenceng. Iya, melenceng. Dikit lah. Menggesek-gesek dulu gitu ya. Ya, mungkin itu aja. Terima kasih buat Kak Talia dan Kak Teta udah hadir di sini di tempat yang begitu spesial di Satcio.id. Buat teman-teman nih mau ngobrol-ngobrol, mau bahas-bahas diskusi sama temannya, mau ngerjain pekerjaannya, ngerjain tugasnya, bisa nih datang ke Satcio.id. Karena kedepannya bakal ada menu-menu baru yang spesial, beda dari menu sebelumnya. Dan ini menurutku bisa buat kita lebih happy, bisa lebih moodnya enak, betul nggak? Betul. Ya, mungkin itu aja. Aku Gama dan di sini ada Talia dan Teta mengucapkan terima kasih. Next ke episode kedua Satcio Talk. Wah ya, sih, buat aku nelpon.